tidak valid atau banyak tanda-tanda merahnya. Nah ya, nanti akan saya kasihkan penjelasan biar sobat-sobat guru semua tidak bingung atau gundah dengan info GTK-nya masing-masing. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan tuliskan komentarnya. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja. Kita seringkali membuka info GTK kita seperti ini ya. Misalnya ini. Nah, kemudian kita isikan, kemudian kita masuk. Nah, seringkali pertama kali kita membuka info GTK kita atau di awal-awal biasanya kita bingung dengan tampilan di dalam info GTK kita ya. Itu seringkali muncul tanda-tanda atau sesuatu yang kita anggap merah atau tidak valid. Nah, sebagai contoh ini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita melihat di sini, baik yang sertifikasi maupun yang tidak sertifikasi, banyak keterangan-keterangan yang seperti ini misalnya. Beban mengajar, status tidak valid, walaupun sebenarnya kita sudah tahu bahwa operator sekolah kita itu sudah mengisikan jam kita di Dapodik sudah sesuai, tetapi mengapa di sini masih tetap keterangannya status tidak valid. Kemudian kita cek lagi di data berikutnya misalnya. Nah, muncul juga seperti ini ya. Keterangan-keterangan yang menerangkan bahwa tidak tervalidasi. Dan kita cek lagi berikutnya misalnya. Nah, di bagian-bagian yang seperti ini ya, masih tertanda merah dan seterusnya, sehingga mengganggu bagi kita yang sebenarnya menurut kita sudah benar di Dapodik, tapi ternyata di info GTK-nya itu tidak sesuai dengan yang di Dapodik. Nah, sehingga nanti muncul seperti ini ya, sobat-sobat guru semua. Nah, ada keterangan-keterangan yang seperti ini ya. Walaupun misalnya sobat-sobat guru semua sudah sertifikasi, tapi ternyata belum ada keterangan sertifikasinya. Bahkan juga kita cek lagi. Nah, biasanya di sini banyak sekali muncul di bagian profil ijazah. Ada yang merah dan kita diminta untuk cek pada predikti. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menurut kita itu mengganggu sekali ketika kita membuka info GTK. Nah, sehingga muncul ya hasil validasinya itu. Contohnya ini sampai 4. Nah, sobat-sobat guru semua, jika sobat-sobat guru semua menemukan permasalahan seperti ini ya, langkah pertama itu kita komunikasikan dulu dengan operator sekolah kita. Kita tanyakan semua yang telah kita berikan untuk diinput dia di dalam sebuah aplikasi yang namanya Dapodik. Nah, dan jika memang dia sudah mengisi semua, sudah sesuai dengan yang kita lakukan, dan sebagai contoh ijazah dan sebagainya sudah kita perpal ya, tapi tetap gagal terus. Nah, itu sobat-sobat guru semua tidak usah terlalu khawatir ya, sobat-sobat guru semua. Mengapa saya mengatakan tidak terlalu khawatir? Karena dalam proses tarik data dari Dapodik ya, atau sinkronisasi ke Dapodik itu, dan nanti akan dilakukan kembali sinkronisasi oleh pusat sana. Nah, kita bisa melihat bagaimana perkembangan untuk proses sinkronisasi dan tarik data yang ada. Sobat-sobat semua bisa melihat di bagian ini. Nah, ini ya, sobat-sobat guru semua. Inilah patokan kita untuk mengetahui apakah data kita itu sebenarnya sudah terupdate sesuai dengan yang terbaru. Nah, sebagai contoh di sini, kita lihat update data terakhir.
Ini tanggal 2 Mei tahun 2023 sebagai contoh. Nah, ini update-nya dalam arti ini yang diisi oleh operator sekolah kita. Dia mengisinya di tanggal ini, mengisikan semua data kita, ya. Dan proses validasi oleh pusat itu tanggal 30 Juni tahun 2023. Jadi patokan saya untuk sobat-sobat guru semua yang mengalami kendalanya, semua di data info GTK-nya itu masih banyak yang merah dan sebagainya, bahkan belum bisa valid. Kalau yang sertifikasi tidak usah khawatir, ya, karena inilah proses validasinya. Proses validasi ini tergantung dari cara kerja operator di sekolah kita. Nah, sebagai contoh di sini ya, sobat-sobat guru semua bisa melihat di sini tidak tertera NRG-nya, padahal sebenarnya guru yang bersangkutan ini dia sudah memiliki sertifikat pendidik. Tapi karena memang ini sedang proses awal atau proses validasinya belum dilakukan oleh pusat, walaupun sudah disinkronkan oleh operator, ya dia akan kosong. Kalau nanti di sini sudah berubah, di proses tanggal validasinya sudah berubah atau tanggal yang terbaru, nah maka nanti di sini berubah juga, ya. Kalau di sini sudah berubah, maka nanti semua yang merah-merah itu juga akan hilang dengan sendirinya. Itu pun kalau memang benar operator sekolahnya sudah mengisikan dengan baik. Tapi saya yakin ya sobat-sobat guru semua, bahwa operator sekolah itu juga tidak akan menginput data guru sembarangan, karena dia juga akan berefek pada semua jenis tunjangan-tunjangan yang ada dari guru tersebut, dan juga akan berefek pada saat sinkronisasi oleh operator sekolah itu bisa bertanda merah sehingga juga tidak bisa sinkron ke pusat. Nah, jadi intinya sobat-sobat guru semua tidak usah khawatir dengan apapun yang masih tertera tidak valid atau merah kalau masih awal-awal semester. Dan proses-proses sinkronisasi dan proses validasi ini perlu dipahami oleh sobat-sobat guru semua. Itu biasanya terakhir itu tanggal 30 Agustus, ya. Tanggal 30 Agustus, dan setelah itu memerlukan waktu 1 atau 2 bulan oleh pusat untuk melakukan proses validasi, sehingga kita bisa melihat jika proses validasi untuk guru yang sertifikasi itu biasanya di bulan September, jadi memerlukan waktu 3 bulan. Jadi selama masih prosesnya itu di bawah sekitaran bulan September, tidak usah khawatir jika menemukan masih banyak data-data kita di dalam info GTK itu yang masih berwarna merah seperti yang saya contohkan tadi. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja ya sedikit penjelasan dari saya terkait dengan data kita di dalam info GTK yang masih berwarna merah atau tidak valid sehingga membuat kita terganggu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semuanya.